Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Kesehatan RSUD Munthilan. Ceria, cerita edukasi kesehatan kita, tempat berbagi informasi seputar kesehatan. Saya Andin yang akan menemani Sobat Sehat dalam beberapa menit ke depan. Dan di sini nanti kita akan membahas penyakit yang sudah lama tetapi booming kembali di Indonesia bahkan di dunia, yaitu campak. Untuk itu, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, Dr. Samsul Arif Zahra, spesialis penyakit dalam. Halo, selamat datang dokter. Alhamdulillah, selamat datang. Terima kasih Mbak Andin. Ya, apa kabar dokter? Baik, Baik. Alhamdulillah sehat-sehat. Senang bisa berbagi informasi di acara ini ya. Iya dokter. Dokter, seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan mengenai penyakit campak yang mungkin dulu nggak seheboh ini, sekarang heboh sekali, bahkan kemarin sempat ada yang sampai meninggal. Ya. Nah, sebenarnya campak itu sendiri itu apa dokter? Oke. Sebelumnya terima kasih Mbak Andin yang sudah bersama saya untuk berbincang santai. Iya, betul. Kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada Mbak Andin dan kepada semua sahabat sehat ya. Iya. Bahwa campak itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus yang itu bisa menyerang terutama dulu itu pada anak-anak, tetapi sekarang sudah lebih bervariasi, bisa menyerang ke dewasa juga, dan ada beberapa kasus yang kemarin kita juga tahu bahwa itu sampai berakibat fatal. Nah, virus campak itu sendiri sebenarnya sudah lama, namun saat ini mulai berubah karakter ya, bahkan fatalitas atau beratnya penyakit itu bisa menambah gitu. Yang menjadi perhatian kita semuanya. Iya. Dokter, ada bedanya nggak sih virus campak yang dulu sama yang sekarang? Oke. Ini baru sebuah sinyalemen ya. Jadi dulu itu yang kena itu rata-rata anak-anak. Sebagian besar anak-anak. Walaupun ada juga yang dewasa kena. Namun yang dewasa itu jarang menjadi berat. Nah sekarang kok ada perubahan kayak semacam varian yang berbeda. Ya, pada orang dewasa pun bisa bergejala berat. Sehingga ini yang menjadi sebuah perhatian kita, upaya pencegahan yang lebih utama. Dan campak ini sebenarnya menular nggak sih dokter? Dari dulu memang menular ya, menular sekali. Kalau anak-anak itu terutama dulu, sekarang pun juga dewasa bisa menular. Terutama penularannya lewat percikan atau droplet, atau yang lebih spesifik lagi bahkan bisa sampai ke di udara itu. Apabila ada virusnya bisa mengenai siapapun, terutama mereka-mereka yang punya daya tahan tubuh yang kurang bagus ya. Dan dia virusnya itu bisa bertahan di udara itu sekitar 2 jam ya. 2 jam? Iya, sekitar 2 jam. Berarti hampir seperti COVID ya dokter ya? Ya mungkin seperti itu ya. Iya. Dan itu kan dari droplet. Kalau misalnya kita bersentuhan langsung gitu dengan penderita campak, apakah juga bisa menularkan? Secara teori mestinya masih bisa, apalagi kalau dia keluar virusnya itu, kemudian dia nempel di benda atau apapun atau di tubuh kita, kalau bersentuhan dan virusnya ada nempel di tubuh itu, otomatis juga akan bisa kontak, bisa ketemu dengan virus itu sehingga bisa menularkan. Oke dokter. Terus nih ya, gejalanya apa saja sih campak itu? Secara umum pasien dengan campak itu gejalanya hampir mirip dengan kita yang batuk pilek ya. Batuk, pilek, kemudian demam terutama ya, demamnya tinggi 38 derajat Celcius lebih, kemudian nyeri tenggorokan, bahkan bisa sampai ke sesek, sakit mata, matanya merah, kemudian ada kejang kalau yang berat. Itu gejalanya bervariasi, mulai dari yang tidak bergejala sampai dengan yang bergejala berat. Oh gitu. Berarti patut diwaspadai juga ya kalau yang tidak bergejala itu. Soalnya merasa dirinya sehat. Ya, ternyata itu bisa menularkan ya dokter ya saat itu. Tapi biasanya yang lebih menular itu pada saat mulai muncul ruam
Iya. ruam, demam kemudian muncul ruam sampai hari kelima atau 1 minggu lah itu sudah mulai sangat menularkan. Oh gitu. Mm. Dari munculnya demam sampai ke ruang itu Munculnya kira-kira ruam ya, berapa hari itu, dokter? kira-kira sekitar ya 1 minggu sampai 10 hari, 14 hari, Oh ya gitu. 2 minggu lah. Oh 2 minggu. Ya. Berarti muncul gejala sakit itu harus isolasi nggih, dokter ya? Ya, cuma yang paling sangat menular itu pada muncul ruam pertama sampai hari kelima biasanya. Oh gitu. Baik dokter. Terus untuk gejalanya juga sama ya antara anak dan dewasa? Apakah juga sama Ya, gejala terkena campaknya? hampir sama, cuma komplikasinya yang nanti berbeda. Oh Ya, kombinasinya hampir berbeda. sama. Gejala demam tinggi, Ya. panas, batuk, pilek, sesek, nyeri tenggorokan, kemudian ada komplikasi-komplikasi yang muncul. Nah, itu tergantung dari tahan tubuh masing-masing. Oke dokter. Pertanyaan selanjutnya ini ya. Kalau sudah muncul gejala campak, itu apa yang harus dilakukan? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, terutama untuk masyarakat awam, ini penting sekali kaitannya dengan apabila sudah mulai muncul gejala yang tadi saya sampaikan, demam tinggi, kemudian nyeri tenggorokan, batuk, pilek, kemudian muncul ruam. Nah, ini yang bisa dikerjakan masyarakat awam yang pertama adalah cukupi cairan. Ya. Minumnya cukup, yang banyak. Kecuali kalau ada punya gangguan jantung, ya itu harus diperhitungkan ke kebutuhan cairannya dan tentunya harus konsultasi ke dokter. Tapi kalau mereka-mereka yang umum tidak ada penyakit apapun, ya cukupi cairan. Satu. Yang kedua istirahat cukup, ya. Yang ketiga bila memungkinkan itu mengkonsumsi vitamin-vitamin yang umum ya untuk bisa pertolongan pertama. Namun apabila itu tidak berkurang ya tetap harus konsultasi ke ahlinya, harus ke dokter ya dan tentunya nanti akan diarahkan supaya tidak terjadi komplikasi. Ya, itu nanti yang harus dikerjakan yang pertama. Itu Mbak Ali. Iya. Diingat-ingat ya sobat sehat ya, tadi pesan Pak Dokter harus mencukupi kebutuhan cairan ya dokter Betul, ya. betul. Dokter boleh nggak sih kalau misalnya kadang masyarakat tuh, aku beli obat sendiri aja di rumah seperti itu, tanpa konsultasi dengan dokter atau tenaga medis yang lain. Kalau obat-obatan yang sifatnya umum vitamin saya kira boleh. Tetapi kalau obat-obat yang sifatnya spesifik yang harus dengan resep dokter, tentunya harus konsultasi ke dokter. Karena jangan sampai nanti muncul masalah baru karena obat yang tidak pas atau mungkin ada hal-hal yang mungkin alergi dan sebagainya. Saya kira harus konsultasi ke dokter untuk obat-obat tertentu. Tertentu. Iya. Vitaminnya dokter tadi disebut harus mengkonsumsi vitamin juga. Itu vitaminnya apa dokter? Nah, untuk kasus campak, terutama ini yang paling utama adalah vitamin A ya, yang harus dicukupi. Dan saya kira obat-obat vitamin yang dijual bebas itu juga banyak ya. Sehingga kebutuhan vitamin A ini cukup signifikan untuk kasus campak. Namun juga tidak menutup kemungkinan untuk vitamin yang lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita itu juga bisa dikonsumsi dengan takaran yang dosis yang umum. Ya. Tetapi nanti kalau itu sebagai dosis terapi, tentunya harus ke dokter. Oke. Dokter tadi disebutkan bahwa campak itu ternyata juga bisa membuat komplikasi. Nah, Ya, mungkin bisa betul. dijelaskan dokter komplikasinya seperti apa? Ya, ini yang harus kita perhatikan apabila nanti ada kasus campak, semoga tidak terjadi komplikasi. Sehingga ini harus dihitung betul komplikasinya apa saja. Namun kalau kita tahu komplikasinya, tetapi kita bisa mencegahnya itu lebih baik. Ya. Yang pertama adalah komplikasi yang paling sering adalah radang paru-paru. Infeksi paru-paru yang itu menjadi infeksi ikutan virus, kemudian ada tumpangan infeksi bakteri yang akan menyebabkan kemungkinan ke arah gagal nafas. Itu bisa juga. Itu dengan biasanya kalau pasien-pasien seperti itu dengan daya tahan tubuh yang kurang bagus atau punya komorbid ya. Yang kedua mungkin radang otak atau selaput otak. Gejalanya apa? Kejang. Kemudian nyeri kepala hebat. Bahkan ada yang sudah seperti orang gangguan stroke itu ya, penurunan kesadaran. Yang ketiga mata, konjungtivitis ya, mata merah seperti kalau orang Jawa namanya belekan merah gitu. Nah, bisa juga sampai ke kebutaan. Ya, kalau yang parah bisa sampai kebutaan. Nah, itu yang
yang paling kelihatan sering ya. Tetapi ada juga yang komplikasi yang lain yang lebih ringan juga ada. Kulit ya tentunya, ada juga yang merah-merah, kemudian setelah merah sembuh dia kadang-kadang mengelupas kayak ganti kulit gitu. Oh, sampai Ada, mengelupas gitu, ada juga dokter. beberapa itu Mbak Aris. Oke. Selanjutnya ini biasanya menyerang dengan yang imun tubuhnya rendah. Nah, apakah seperti ibu hamil itu juga termasuk yang risiko tinggi terkena campak juga, dokter? Ibu hamil mempunyai kondisi khusus, kondisi yang spesifik. Siapapun bisa kena si campak ini. Namun memang tergantung daya tahan tubuh si ibu juga. Karena kalau dia mengenai ibu hamil kena virus campak, ya takutnya nanti berimbas ke janinnya. Ada juga yang istilahnya penyakit campak, tetapi campak yang jenis yang lain yang menyerang ibu hamil, namanya rubella. Kalau ini kan rubiola, campak. Nah, rubella itu campak Jerman. Nah, itu yang spesifik menyerang ibu hamil yang trimester pertama, itu yang menimbulkan risiko kecacatan pada janin. Nah, itu juga harus diperhatikan. Ada yang khusus spesifik untuk ibu hamil. Cuma untuk campak yang ini bisa saja semua bisa kena. Bisa termasuk kena. Lansia juga iya, bisa, dokter. Bisa. Iya. Selanjutnya dokter, kita tadi membahas mengenai campak, bagaimana bahayanya juga campak. Ini gimana dokter cara mencegah campak? Ya. Jadi yang paling utama adalah kalau kita itu penyakit biasanya diajari mencegah lebih baik daripada mengobati kan begitu ya. Nah, itu memang diterapkan di penyakit campak ini. Nah, jadi mencegah itu lebih baik karena apa? Campak ini sifatnya virus dan itu sangat tergantung dengan daya tahan tubuh kita. Obat spesifik tidak ada. Dia obatnya hanya suportif, memberikan cairan, vitamin, daya tahan tubuh, istirahat cukup dan sebagainya. Cuman daya tahan tubuh itu yang kita harus bangun. Caranya gimana? Ya harus vaksinasi. Vaksinasi, kita kan sudah ada program vaksinasi dari pemerintah, vaksinasi imunisasi dasar lengkap termasuk campak ya. Itu kalau ingat saya waktu saya di puskesmas itu umur 9 bulan, nah itu divaksinasi campak. Kemudian nanti di booster pada usia 15 bulan. Nah, dengan booster 15 bulan itu akan memicu imunitas yang lebih lama, lebih jangka panjang. Tapi kalau hanya satu dosis, mungkin itu kurang ya. Sehingga nanti jangan sampai muncul yang saat ini diduga herd immunity gap ya. Jadi ada selang bahwa kita itu imunitasnya turun. Ada gap imunitas kita. Ya, kita dulu itu kan mungkin imunisasi atau vaksinasi itu cuma 1 kali nggak salah. Belum ke boosternya. Kalau booster 15 bulan biasanya. Atau saat ini kita yang sudah pernah imunisasi dulu mau di booster lagi boleh-boleh saja. Dengan imunisasi MMR atau yang MR ya, measles rubella. Itu bisa dikerjakan untuk mencegah terjadinya virus campak. Oke dokter. Berarti imunisasi itu memang penting dan kunci utama ya? Ya, betul. Itu kunci utama untuk penyakit campak dan termasuk penyakit-penyakit lain yang sifatnya bisa dicegah dengan imunisasi. Karena itu adalah untuk membangkitkan imunitas kita yang harus melawan virus itu tadi. Karena tadi saya sampaikan tidak ada obat spesifik untuk virus ini. Mungkin beda dengan virus yang lain ya. Kalau ada virus yang lain mungkin dengan antivirus A, B itu bisa dipakai. Tapi kalau ini kan nggak ada spesifik khusus untuk antivirusnya. Sehingga vaksinasi adalah yang utama. Misalnya nih dokter, yang udah dewasa nih ya. Dulu saya kecilnya lupa udah pernah imunisasi campak atau belum. Nah, ini gimana nih dokter? Ya. Disarankan untuk imunisasi virus imunisasi MR ya. Jadi morbilli dan rubella, measles rubella atau MMR juga bisa. 1 dosis cukup. Kalau yang dulu belum pernah atau lupa atau pernah diimunisasi pada imunisasi sekarang kita berharap dulu itu semua sudah tervaksinasi karena kan ada program pemerintah imunisasi dasar lengkap yang 9 bulan itu yang divaksinasi sehingga beranggapan tinggal nambah aja boosternya. Kalau seandainya dulu sudah pernah booster mestinya sudah vaksinasi sudah lengkap.
Ya, gitu. Tapi tidak ada salahnya kalau kita tambah booster satu lagi. Berarti kalau yang udah dewasa imunisasi sekarang nggak terlambat ya Enggak, dokter ya? Nggak ada kata terlambat Iya. sobat sehat untuk Iya. imunisasi sekarang. Dan dokter nih kalau misalnya kita sudah imunisasi nih, udah divaksin campak, apakah terus kita akan terbebas dari penyakit campak itu? Nah, ini yang harus dipahamkan, harus dimengerti dari masyarakat awam bahwa vaksinasi itu tidak menghilangkan risiko untuk terjadi infeksi virus ya, terutama yang virus campak ya. Karena siapapun bisa kena, namun apabila dia kena virus ini, virus campak, dia mungkin daya tahan tubuh sudah terbangun, sudah baik, sehingga muncul gejalanya lebih ringan. Atau bahkan mungkin malah nggak bergejala karena imunnya udah bagus, imunitasnya udah bagus. Sehingga ini jangan disalahartikan bahwa aku dulu sudah pernah vaksin, tapi kok kena campak. Ya memang bisa, cuman mungkin gejalanya lebih ringan. Termasuk penyakit-penyakit yang lain yang divaksinasi, termasuk TBC, termasuk penyakit yang lain, itu juga risiko kenanya juga ada. Cuman mungkin daya tahan tubuh kita lebih siap untuk menghadapi infeksi itu. Oke, jadi lebih ringan ya dokter ya daripada yang tidak vaksinasi. Ya. Oke dokter, ini pesan terakhir nih buat sobat sehat di rumah. Oke, kepada Mbak Andin dan sobat sehat semuanya. Jadi prinsip campak bisa dicegah sehingga vaksinasi menjadi kunci utama. Namun apabila kita tetap kena infeksi campak, lebih baik kita harus memberikan pengobatan yang spesifik. Kalau perlu bisa konsultasi ke dokter. Dan pertolongan pertama yang bisa dikerjakan adalah mungkin cairan yang cukup, yang kedua vitamin, atau mungkin dengan obat vitamin yang ada di rumah yang apabila ada, dan obat penurun panas yang ada di rumah. Saya kira itu sahabat-sobat, sahabat sehat dan Mbak Andin, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Betul. Baik, terima kasih sekali Dr. Syamsu Arijara, spesialis penyakit dalam atas informasinya dan sangat bermanfaat sekali ya sobat sehat ya. Semoga kita menjadi lebih peduli terhadap kesehatan diri kita dan kita jangan lengah terhadap penyakit menular seperti campak. Saya Andin di sini pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast kesehatan selanjutnya. Bye bye.